Iya. Kalau Matius, berarti yang menulis Matius. Iya, ditulis oleh Matius, murid daripada Yesus. Saya mau bertanya Bang, itu di Matius 9 ayat 9, coba tanya Bang, coba baca. Oh, buka dong. Masa kamu yang bertanya kitab susah ya? Anda yang bawa data, belum ada suruh saya buka. Soalnya nggak tahu buka di HP sini Bang. Kan masuknya belajar bang, kan dibantu. Ya, Hostnya kan lebih penting hostnya di sini. Maksudnya dibantu. Enggak, gini bang, Anda menarasikan misalnya, enggak, saya polemiknya apa dulu di situ. Jadi kan supaya kita tahu. Jadi gini, Anda sebenarnya mau menanyakan sesuatu, maka Anda harus bisa tunjukkan data. Iya, ya makanya saya tidak bisa tunjukkan data. Kalau bisa, abang aja yang bantu bukain di situ. Kan bisa tadi. Kan Matius juga yang tulis. Tapi coba abang buka Matius 9 ayat 9. Apakah itu ditulis oleh Matius atau apa? Oke, baik. Matius 9 ayat 9 Bang. 9 ayat 9. Oke. Ya, saya bacakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Oke, persepsinya Bang. Kalau Matius yang tulis, coba diartikan tutur kata bahasanya itu tulisannya Bang. Apakah tulisan seperti itu Matius yang tulis atau gimana? Oke, baik. Jadi murid Yesus menuliskan Alkitab ini, menuliskan Injilnya ya, seorang Matius ini menuliskan Injilnya. Itu dia menarasikan segala sesuatu yang terjadi, Bang. Ya, yang dilihatnya kepada Yesus. Dan pertama kali mula-mula dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, maka ketika dia menuliskan ini dengan tujuan untuk para pembaca mengetahui ya bahwa peristiwa tentang pemanggilan Yesus Kristus terhadap murid-muridnya demikianlah, dan itu termasuk dirinya sebagai penulis. Ya, jadi ibarat begini Pak, begini saya kasih analoginya kepada Anda. Ya, Anda menuliskan sebuah cerita. Ya, misalnya cerita apalah, misalnya cerita ya mungkin ya orang tua misalnya. Ya, jadi akan memberitahukan kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anak Anda, cucu Anda lah misalnya. Maka ketika Anda menuliskan suatu kejadian daripada orang tua Anda, maka Anda akan menceritakan bahwa dulu orang tua nenekmu itu. Ini Bang, kalau saya menulis, pasti saya kan tidak tulis nama saya. Pasti saya tulis diri saya sendiri. Saya, bukan nama saya. Ya, jadi siapa yang membuat aturan demikian? Gitu loh. Apa polemiknya ketika seorang Matius, seorang murid Yesus menuliskan itu? Ya, ada apa? Itu tidak ada problema. Karena kaidah berbahasa pada waktu itu tentu tidak bisa direlevansikan, tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Iya. Intonasi. Silakan Pak Evangelis. Lagian di sini kan Markus juga menuliskan, Markus 2 ayat 13 ayat sampai 17, Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Mereka itu bukan menceritakan dirinya, mereka itu menceritakan Yesus, gitu loh di sini. Setelah Yesus pergi, ia melihat itu fokusnya. Fokusnya Yesus. Jadi kalau saya pun menuliskan cerita ini, kalau saya pun seandainya saya Matius ini, ya saya tidak seperti Anda. Saya menuliskan ini karena fokusnya Yesus, gitu. Contohnya Rasul Paulus. Ada seorang yang entah di dalam tubuh, entah di dalam roh, dibawa ke langit tingkat ketiga. Itu menceritakan dirinya itu. Jadi tidak ada penonjolan diri di sini. Ya, itulah rasul yang diurapi Roh Kudus. Begitulah cara berbahasanya Roh Kudus. Begitu. Jadi fokusnya itu Tuhan. Dan pengajaran sampai hari ini pun kalau pendeta menceritakan dirinya, kalau tidak fokusnya kepada Yesus dan lebih jauh lagi, fokus pada kedatangan Tuhan kedua kali, itu tidak benar. Pendeta tidak benar kalau fokusnya dirinya, kalau fokusnya gerejanya, organisasinya, dan lebih jauh lagi,
melakukan pekerjaan penginjilan misalnya, tetapi tidak diarahkan untuk kedatangan Tuhan kedua kali, karena puncak pekerjaan Yesus adalah kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi harus memuncak ke sana. Setiap ajaran, menginjil pun memuncak ke kedatangan Tuhan kedua kali. Bernubuat pun semua pelayanan, berkhotbah, semua pelayanan harus fokus sesuai Efesus 4 ada dikatakan di situ, mengarah kepada Kristus yang adalah kepala itu. Kepala nanti ya itu Yesus kedatangan Tuhan kedua kali. Di situ harus memuncak ke sana. Sepertinya lain, Pak. Ya. Bang Kimpo, saya mau bertanya sama Bang Kimpo. Udah selesai ya. Jadi gaya penulisan berbeda dengan zaman sekarang. Kalau Matius menulis setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius, dia menulis dirinya sendiri itu untuk membuktikan, karena dia sebagai saksi yang melihat secara langsung, yang mengalami secara langsung. Karena surat ini bukan kepada Matius secara pribadi, tapi kepada orang-orang Yahudi. Nanti sampaikan sampaikan Laskar Kristus tadi, Bang Laskar Kristus, untuk generasi yang selanjutnya, begitu. Lanjut. Oke, saya izin bertanya lagi, Bang. Ini sebentar Bang, saya ini dulu, jangan dimonopoli roomnya. Kita sapa dulu tamu kita juga. Ada Pak Knik, salam Pak Knik. Salam Bang Laskar. Iya, salam Bang. Ada yang mau ditambahkan Bang dari penjelasan ini? Berapa sih itu? Dapat ya. Oke Bang. Oke, Pak Donald. Halo, Pak Donald. Pak Donald. Halo. Pak Donald Trump. Oke, mungkin masih sibuk ya. Oke, silakan RMS. Silakan mau tanyakan kalau mau tanyakan lagi. Ya, selamat malam Pak, selamat malam. Saya dengan pekerja. Oh iya, oke baik. Kristen ya? Iya Pak, iya. Oke baik. Silakan RMS. Gini, Bang. Setiap hari Minggu ya ibadahnya orang Kristen ya, Bang? Iya, setiap hari Minggu. Rajin dong ke gereja. Jelas lah, tapi kan ada oknum-oknum juga yang memang tidak rajin Bang. Tidak semua orang Kristen juga itu baik-baik semua. Ya, Bang. Ada juga yang malas-malas. Iya. Begini pertanyaannya, Bang. Apabila Abang Laskar Kristus ini berada di Italia, seumpama ya, apakah pada saat hari Minggu Abang Kristus ini ke gereja enggak? Iya, tergantung hari Bang, tergantung hari ya. Apa namanya itu? Saya harus kasih disclaimer-nya buat Anda dulu bahwa Kristen itu ibadahnya itu tidak juga hanya difokuskan pada hari Minggu saja. Karena kita ibadah itu tiap hari. Tetapi hari Minggu itu adalah suatu perkumpulan seperti Anda Jumatan. Itu ya, itu yang harus dipahami dulu. Ya. Nah, jadi kami itu ibadahnya itu setiap hari. Dan kenapa ibadahnya harus di hari Minggu? Perkumpulan itu adalah perkumpulan daripada umat, Bang. Nah, ketika misalnya di Perancis atau di Itali itu hari Minggu, ya pasti akan ibadah di hari Minggu di situ karena itu tempat perkumpulan orang-orang percaya di hari Minggu itu, gitu, di hari pertama. Oke, Bang. Ya. Pertanyaannya, Bang, ya. Terus, ya, Hari Minggu kan Abang pergi ke gereja. Apakah Abang mengerti bahasanya? kalau di Itali sana, maksudnya. Betul, Bang. Betul, Bang. Oh iya, kalau kami begini Pak, kalau kami, tentu kami akan mencari dalam hal ini, kami akan mencari gereja yang ada berbahasa Indonesianya. Tidak mungkin dong tidak ada orang-orang Indonesia di sana. Nah bila tidak ada, ya udah kita datang ke gereja
Ya udah kita bawa Alkitab berbahasa Indonesia. Masa kita tidak bisa bertanya? Karena kalau Anda sudah tinggal di Itali, tidak mungkin Anda tidak bisa berbahasa Itali, walaupun itu masih terbata-bata. Ya kan? Karena nantinya, karena Anda tidak menguasai bahasa Itali, maka Anda tinggal lihat itu pembacaan kitabnya, firman Tuhannya diambil dari mana. Ya Anda tinggal belajar sambil mendengarkan pengkhotbahnya. Kan sesimpel itu, Bang. Apa yang susah? Siap. Dan satu lagi dong, Tuhan kita bang tidak Islam itu mana-mana aja. Bisa aja sholat bang. Walaupun dari mana. Kenapa? Tuhan kita tidak menyusahkan umatnya. Jadi Tuhan mengerti keterbatasan bahasa kita. Baik di Indonesia, ada bahasa daerah. Bang Miso. Tuhan itu Bang Miso. ya. Ntar saya masih dengar serius ini, jangan dicekat dulu biar hostnya sama ini dulu. Saya masih serius dengerin ini. Jangan disela dulu maksudnya. Tidak apa-apa, Bang. Tidak apa-apa. Kita di sini bebas saja untuk bicara. Karena gini, ya barangkali ketika saya menjelaskan belum terlalu paham, nah dengan teman-teman yang lain bisa menyampaikan dengan gaya yang berbeda, Anda bisa nangkap. Saya maunya bahwa ketika ada orang Islam yang bertanya di room saya, itu dia tidak pulang kosong, Bang. Naik kosong, turun kosong. Harus ada yang didapatkan dari sini. Gitu, ya. Sehingga kita santai saja, tidak apa-apa. Oke, silakan dilanjutkan. Siapa yang lanjutkan ini, Bang? Ntar, Itu juga boleh. Bang penjelasan saya cuma singkat bahwa Tuhan kita itu tidak menyusahkan umatnya. Jadi dia mengerti keterbatasan bahasa kita. Kita ada di Indonesia, kita ada di Perancis, ya seperti yang dikatakan Bang Laskar. Bawa aja Alkitab. Sebenarnya pertanyaan saya belum nangkap ini. Maksudnya kenapa kalau di Perancis? Kenapa maksudnya? Saya belum nangkap ini, Bang. Nah, maksudnya kan bahasanya kan beda gitu loh, bahasanya beda, otomatis kitabnya juga beda, terjemahannya Saya sudah nangkap berbeda, itu maksud Muslim. gitu loh Saya sudah nangkap maksudnya. maksud Muslim, host. Ya, bagaimana, Bang Donald? Begini maksud mereka itu begini. Bang Donald, langsung bilang RMS saja, jangan Muslim. Bilang RMS saja. Oh, RMS. Kalau yang RMS yang bertanya, RMS. Kalau Sugiarto, karena Muslim nanti mereka giring lagi. Bilang seluruh umat Muslim begitu. Enggak, jangan seperti itu. RMS apa arti RMS? Rakyat Maluku Selatan. Udahlah, nggak apa-apa lah Muslim yang ada di sini lah ya. Muslim yang ada di room ini, saya paham maksud mereka. Karena saya juga pernah diskusi sama mereka. Maksudnya begini tuh, kan mereka kalau sholat bahasa Arab. Jadi maksud mereka, kemanapun mereka pergi di dunia ini, sholat mereka itu sama. Itu mereka maksud. Padahal nanti setelah sholat kan ada khutbah Jumatan misalnya. Tentu Anda tidak mengerti kalau Anda berada di negara Prancis atau Italia, kalau Anda tidak mengerti bahasa Italia. Itu maksud Anda kan? Sedangkan kami, dimanapun kami berada, kalau kami pada umumnya ada itu nanti gereja-gereja yang berbahasa Indonesia, seperti di Amerika itulah Pak Saifuddin Ibrahim. Di Singapura ada di situ. Jadi saya mengerti maksud kamu kok, betul. Kamu hanya mengandalkan sholat, karena sholat kamu berbahasa Arab. Itu yang kamu maksud, jujur. Betul nggak? Ya, maksudnya seperti itu. Nah, ketika kita kan mau dimanapun kan, nah, sholat kita sama, bahasanya bahasa Arab. Terus kalau mengenai khotbah tadi kan apa yang dibawakan seperti itu. Misal Al-Baqarah, kita ini tuh ada ayat juga. Misal membacakan ayat ini ya kita kan tahu ayat itu rujuknya kemana kan seperti itu. Bukan kita nggak tahu. Tapi penguraiannya kan Anda tidak mengerti. Hanya dibacakan satu ayat, itu kan diuraikan dengan bahasa Italia. Apakah Anda Semisal mengerti seperti bahasa ini, Italia? Bang. Bentar, Bang Donald nggak paham di situ. Ketika semisal di Amerika nih ya,
misal orang Amerika itu membawakan dalil Al-Baqarah ayat 6, innalladzina kafaru sawa'un alayya, seperti itu ya. Orang-orang kafir itu diperingati Rasulullah sama saja nggak beriman kan, seperti itu istilahnya, seperti itu. Kita kan tinggal lihat Al-Baqarah itu, oh ini artinya. Dan Al-Baqarah itu kan sampai 6, 7, 8 mulai ayat 1 sampai seterusnya kan. Jadi kita pahamnya kan di situ. Taruh dulu, gini loh Bang. Tadi kan saya mendengar bahwa kita ini setiap hari, ente ya, Bang hostnya ya, setiap hari itu beribadah, bukan hari Minggu saja. Itu ajaran itu dari mana itu Bang? Ajarannya beribadah ini. Raja Debat diam dulu kok ya. Oke, saya jawab sebentar dulu sebelum masuk ke host ya. Kami pun, andai pun kami masuk ke gereja yang berbahasa Italia, kami kan bawa Alkitab bahasa Indonesia. Nanti kan di situ misalnya mereka membaca. Dengar dulu, kalian ngomong, jangan kau potong dulu. Bang Donald Jangan kau potong dulu. Kau tadi ngomong, aku diam. Bang RMS ini, ketika abang ini orang Indonesia tidak membawa sesuatu kitab apapun, tinggal di sana, bagaimana untuk caranya mengerti seperti itu. Nah kalau bawa kitab dari Indonesia ngapain dibahas? Loh, ya itu maksudnya di situ gitu loh Bang, maksudnya di situ. Begini, abang kalau abang bilang tadi surat Al-Baqarah, tapi abang harus ngerti ada perbedaan dialek ketika abang itu ada di satu tempat yang berbeda, yang bukan dialeknya abang. Apakah abang ngerti kalau saya tanya begitu? Ketika dialek tentang Al-Baqarah menjelaskan tentang apa? Masa kita umat Islam nggak ngerti tentang Al-Baqarah kan? Tapi kalau dialeknya berbeda, Dialek berbeda apa? Kalau membahas Al-Baqarah, dialek itu tidak berbeda. Jadi begini Bang Sugiarto. Jadi begini Bang Sugiarto. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan kalian ini sebenarnya sesimpel itu. Seperti saya jawab tadi, bahwasanya orang Kristen tidak mungkin dia berani tinggal di Italia kalau dia tidak mengerti bahasa Italia sekalipun tidak fasih. Itu pertama. Iya betul. Iya, inilah jawaban saya. Dan kedua, tidak mungkin juga ya orang Kristen tidak menggunakan Alkitab yang sesuai dengan bahasa sehari-harinya lah gitu. Dan Anda harus tahu ya, RMS dan juga Sugiarto, di kami orang Kristen di mana-mana itu pasti ada yang namanya penerjemah. Misalnya Anda buat KKR misalnya di Italia, katakanlah gitu. Ya, dan itu misalnya saya khotbahnya misalnya, saya menggunakan bahasa Indonesia, maka saya akan cari orang Italia ya yang bisa berbahasa Indonesia. Sehingga ketika saya maka ada yang menerjemahkan. Ya ada yang mentranslate. Paham ya? Gitu. Jadi ada terjemahannya, orang yang menerjemahkan seperti itu. Iya, jadi bisa juga seperti itu gitu. Dan kalau tadi itu untuk memahami ayat-ayat, masakan ketika dia bilang apa namanya itu dibuka misalnya kitab apa namanya itu Lukas misalnya, Luke chapter 1 verse chapter 2 misalnya, gitu. Masa Anda nggak tahu gitu loh? Anda tinggal ke orang luar, otomatis sedikit demi sedikit Anda harus bisa bahasanya, gitu. Jadi bahasa suku saja, jangan jauh-jauh ke luar negeri lah, bahasa suku kita saja. Pasti saya kan misalnya tinggal di Kalimantan. Itu kan persepsi untuk tinggal. Kan tadi saya bilang kalau seandainya ada waktu untuk jalan-jalan, ini kan cuma jalan-jalan Bang. Apakah 10 hari, 2 minggu? Oke, katakanlah gini Bang RMS. Gini aja, simpel aja, sebenarnya udah terjawab. Katakanlah orang Kristen yang pergi ke Yerusalem atau pergi ke Israel, ya kan? Karena kan ada orang Kristen di sana pergi ke sana ya. Jadi ketika pergi ke sana, pergi ke museum dan segala macam, ya otomatis yang membawanya, ya, itu akan mengarahkannya kepada gereja yang berbahasa Indonesia atau gereja yang punya penerjemahnya. Tidak mungkin dia akan membawa saya ke gereja yang itu bahasa suku orang Yerusalem misalnya. Itu atau bahasa suku di suku-suku Israel tertentu gitu. Ya, tidak menggunakan bahasa yang apa namanya itu orang Yerusalem begitu aja. Tapi harus ada lagi bahasa-bahasa lain. Tidak mungkin dibawa kita ke situ lah, pasti dibawa ke gereja yang kita bisa mengerti. Sesimpel itu aja. Saya pikir pertanyaan ini nggak terlalu gimana gitu. Oke, ini
tadi si bijaksana ini open data ini. Iya, Ada yang mau assalamualaikum disampaikan? semua. Selamat malam buat saudara muslim. Oke, ada sebentar ya. Ini soal bahasa. Sebenarnya kalau bisa coba dibesarkan. Sebenarnya kan muslim ini yang ada di Indonesia ini kan nggak sadar diri sebenarnya ya. Kenapa saya katakan tidak sadar diri? Kita baca surah Ibrahim ayat 4 ya. Saya akan pakai data ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Kenapa sih harus dengan bahasa kaumnya? Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ya. Jadi kalau kita amati surah Ibrahim ayat 4 ini, harusnya yang ada di Indonesia ini menunggu ada rasul yang diutus oleh Allah dengan bahasa Indonesia. Ya. Contoh, ada tuh ngaku-ngaku lugat Tambunan tuh. Itu masuk sebenarnya kemari. Supaya Bang Maski ini, saudara muslim ini paham apa yang disampaikan oleh Rasul yang sesuai dengan bahasanya. Nah, makanya saudara muslim kita ini sulit memahami. Makanya mereka tidak mengerti, hanya bisa menghafal tapi nggak mengerti maknanya. Kenapa? Karena mereka ini telah melanggar perintah dari surah Ibrahim ayat 4 ini. Ya. Jadi soal bahasa, saya rasa saudara muslim yang ada di Indonesia yang sadar diri, gitu loh. Ini Al-Quran loh yang ngomong. Ya. Yang kedua, tadi saya dengar soal hari ibadah ya. Coba kalian pelajari hadis ya. Ini data yang Abang tunjukkan, poinnya apa Bang? Poinnya ini yang data yang mau tunjukkan poinnya apa? Poinnya ini sebenarnya kalian nggak layak ngaku-ngaku umatnya Muhammad, Bang. Sebenarnya itu singkat Itu poinnya. seperti itu loh maksudnya. Ini poinnya, Bu. Abang nggak percaya boleh kita buktikan. Mau saya buktikan kalau abang nggak layak umatnya Muhammad? Mau? Enggak, itu saja Tunggu Bang. sebentar, Bang SS. Nggak ada masalah. Poinnya di sini adalah Biasa saling bertanya tentang iya, ini kan saya udah jelaskan. Tadi kan abang RMS ini nanya, poinnya apa? Ya poinnya di sini kan sangat jelas. Dikatakan Al-Quran. Saya jawab. Nah, Anda tadi itu kan bukan umat Bang, itu cuma kaum. Itu bahasanya kaum, itu bukan umat. Saya ini umat Bang, saya umat dan Nabi Muhammad. kami tidak mengutus seorang rasul pun. Saya tanya abang, Muhammad bahasa kaumnya apa? Gini, Enggak abang jawab dulu itu coba. diturunkan di daerah Arab Bang. Iya, makanya saya tanya, bahasa kaum Muhammad apa bang? Coba jawab. Bahasa Arab Bang. Baik, sekarang abang bahasa ibumu bahasa kaummu apa bang? Umatnya Bang, saya ini umat. Enggak, saya bentar Saya di bang. Indonesia. Bang, Bedakan umat sama kaum Bang. Perbaiki baik, kata kamu. saya buktikan abangku ya. Sebentar kalau abang bisa tenang, saya buktikan abang tidak layak umatnya Muhammad. Sebentar saya buktikan. Saya kasih tunjuk. Ya, saya kalau saya bang pakai data. Oke, Ya, tapi jangan begitu juga. sebentar bang. Jelaskan sendiri ya jelas. Gak usah Bang bilang kau nggak pantas jadi umatnya, saya umatnya Bang. Gak usah buat ucap kayak gitu. Saya nggak Bukan pantas. ini bisa kita buktikan abangku. Sebentar. Bisa kita buktikan. Jangan manas Bang, jangan manas. Jadi kan si bijaksana mau buktikan ini. Jadi kan nanti di situ ada kemudian Gak usah memuja. Kau nggak pantas umatnya Nabi Muhammad. Mana nggak pantas saya umatnya Bang. Itu selesai. artinya itu disclaimer-nya. Iya, Jadi sebentar, Bang. nanti ada bantah. Ketika dia menunjukkan itu kan dia bertanggung jawab. Bedakan kamu dengan umat. Bedakan kamu dengan umat. Nanti sebentar RMS sebentar. Jadi biar dulu si bijaksana membuktikan itu. Kan dia bilang dia bisa membuktikan. Ada datanya Bang. Ada Usah membuat tidak. kayak gitu Bang. Enggak usah gini Bang. MS begini, kalau iman kamu nggak siap, ada baiknya kamu turun aja. Iya. Turun aja nggak apa-apa. Abang udah tersinggung Bang. Saya buktikan. Jangan tersinggung nggak apa-apa. Abang yang bilang sendiri kamu nggak pantas jadi umatnya Nabi Muhammad. Masa saya rasa soalnya. Jangan mewek. Bijaksana ini coba kasih lembut sedikit bahasanya begitu. Iya, begitu boleh bijaksana. Sebenarnya tersinggung dia. Keras orangnya Bang. Saya buktikan abangku ya. Baik, nanti bijaksana nanti digeruduk di sana lagi kamu. Oke, sudah. Diam. Dia salah tangkap ya. Iya, seperti itu dengan Sebentar abangku, coba bang
Bang Gigi berikan saya kesempatan Bang ya. Ini saya buktikan ya. Saya buktikan sekarang. Bagus nggak juga? Bagus nggak? Kalau saya bilang Iya, tenang saja Bang. Tenang. Dia kasih datanya Nah dulu. sekarang coba buktikan kalau kamu sebentar Bang ya Remes. Sekarang buktikan kalau kamu layak jadi umat Muhammad. Tolong baca dan artikan. Kalau kamu memang betul-betul layak umat Muhammad. Tolong baca dan artikan. Ayo. Ayo baca. Karena tadi dikatakan Ibrahim, kenapa harus sesuai dengan bahasa kaum? Agar bisa dipahami Bang. Nah sekarang bisakah kau pahami ini? Coba. Ini buktinya. Silakan baca. Iya, jadi tidak semua. Sebentar Mas Gigi, karena Bang Remes ini minta bukti toh. Ya kan? Coba baca. Bahasa Arab itu pasti bisa. Sebentar Mas Gigi, saya tahu kamu itu mau membela saudaramu sebentar. Coba. Ya jelas saya membela. Iya, makanya kita kasih bukti sekarang Bang. Bisa apa enggak nih? Ayo. Oke, silakan Remes. Pak, itu arti apa? Oke. Bahwa tidak semua, kan sudah saya jelaskan. Sebentar Mas Gigi. Mengerti terjemahan. oke. RMS dulu Bang Gigi. Coba silakan baca Bang RMS. Satu-satu Bang Sugianto. Saya tidak tahu baca Quran, Bang. Saya tidak tahu baca Quran. Oke, Anda tidak bisa baca, baik. Baik ya, sekarang begini teman-teman. Ini yang dikatakan tadi di surah Ibrahim ayat 4, ya. Jadi kita bukan menghujat abang. Makanya di sini sangat jelas dikatakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Kenapa? Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Nah ini terbukti abang nggak layak umatnya Muhammad bang. Karena abang nggak bisa baca kan? Itu jelas saya sudah kan bang. Jadi saya itu bang nggak memfitnah abang, bukan, tapi sesuai dalil bang. Oke gini. Oke bang. Iya. Bicara tentang Islam bang, Anda tidak pantas bang. Rukun Islam itu yang wajib itu cuma rukun 5 Islam bang. Itu baca Quran itu di belakangan bang. Itu bisa belajar. Kebetulan saya mualaf bang. Saya mualaf. Abang ini kayaknya nggak nangkap bang. Coba bang ya. Coba ya pelan-pelan abangku ya. Yang saya maksud di sini abangku, bang RMS, bahwa sebentar bang RMS, sebentar lah ya. Yang saya maksud di sini, Al-Quran ini bang jelas sekali loh dikatakan. Maka kalau surah Ibrahim mengatakan mengutus seorang rasul harus sesuai dengan bahasanya, supaya apa? Supaya bisa dipahami dan dimengerti. Nah, tadi kita buktikan abang nggak layak umatnya Muhammad. Kenapa? Abang nggak bisa memahami dan tidak bisa mengerti. Karena apa? Allah sudah mengatakan bahwa Allah mengutus rasul sesuai dengan bahasa kaumnya. Makanya kalau abang rindu akan seorang rasul, kau tunggu rasul sesuai dengan bahasa Indonesia. Jelas bang. Ya, sedikit terima kasih, jangan marah-marah. Saya kan berbicara bukan masalah kaum bang. Saya kan tidak lahir di sana. Saya ini kan cuma umatnya bang. Saya umat bang. Enggak layak loh, bang, jangan dipaksa. Analoginya nggak masuk akal loh. Siapa ini bijaksana? Oke, sekarang RMS diam. RMS, Anda kan mualaf, jadi memang bisa dimaklumi. Sugianto itu barangkali bisa membantah ini si bijaksana. Silakan Sugianto, kita kasih waktu buat Anda bang. Jangan biasakan potong-potong bang. Jadi maksudnya kita akan kasih waktu seperti tadi bergilir. Nah sekarang tadi kan bijaksana ke RMS. Ya kan? Sekarang sebentar bang, Anda diam dulu bang. Anda diam dulu. Ya kan Biar kita tertib. ya menjelaskan sama kaumnya dengan bahasanya sendiri. Ketika Abraham menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Nah ketika Isa menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Kan seperti itu mudah dipahami sebetulnya. Kenapa dibawa ke Nabi? Oh Indonesia ini itu kan semakin nggak jelas ke situ. Seperti analoginya kan nggak masuk ke situ. Apalagi dibawa Masuk akal. Iya nggak masuk akal. Jadi di situ kan sudah tertera ke bahasa kaumnya masing-masing. Kan seperti itu kan sudah jelas. Ini si RMS ini jadi mualaf jangan-jangan karena perempuan ini. Jangan mah gitu. Kenapa kau jadi mualaf? Tanyakan saja kan seperti itu bagus bang. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan maksudnya dia. Oke. Saya dulu. Saya mau kejar Bang Sugianto dari tadi kan dia frontal sekali kan. Saya mau kejar tadi dia bilang ada perbedaan, tapi maknanya tidak berbeda lewat surat Al-Baqarah. Saya mau kejar di situ dulu bang. Kalau saya fokus
Di satu, fokus di satu. Nah, bisa dibesarkan abangku sekarang. Ya, seperti meruncutkan lagi. Oke, Bang. Biar saya bernapas dulu dia, kayaknya dia Iya. Dia langsung tertekan, Pak. Jadi kan baru masuk Islam, jadi belum bilang, jadi kata tidak pantas, jadi. Abang, kalau abang posisinya ada di Tunisia, Maroko atau Aljazair, apakah abang mengerti ketika mereka membaca surat Al-Baqarah? Ngerti? Ya bang, saya kasih tahu Islam itu indah yang pertama ya. Yang kedua Udah jangan ngerti enggak? ya sesuatu yang di dalam Al-Quran otomatis umat Islam itu kan mengikuti imam seperti itu. Dan ketika di awal umpama imam membacakan Al-Fatihah, otomatis si makmum ini ya tahu bahwa itu artinya seperti itu. Ya begini. Tapi di dalam surat Al-Baqarah dari Wars dan juga Hafs itu beda. Kata mengusir itu dafu. Terus kata kata di dalam Al-Baqarah 251 ini itu berbeda dengan Wars. Di sini membela. Jadi ada perbedaan pemaknaan. Yang saya bahas Al-Baqarah ayat 6. Ketika si makmum itu Oh ya sudah. Kalau kamu bahas khusus Al-Baqarah ayat 6 ya sudah. yang dibahas tadi kan Al-Baqarah ayat 6. Nah, saya menjelaskan Sebentar, saya netral dulu. Saya sebentar, Pak Sugi. ayat 6. Apakah di situ ada perbedaan? Pak Sugi, sebentar. Jadi, Pasti sebentar. Oh sudah ngambil alih itu Anda hargai. Anda hargai kalau sudah bicara kan yang punya room saya. Jadi gini, tadi kan kita bicarakan tentang pertanyaan RMS. Soal kalau ada di Itali, ada bagaimana begitu untuk mengenai bahasa kan gitu. Kita kan beranjak kan dari situ tadi, Bang. Nah kemudian kita bicara tentang Islam. Dan kalian sepakat tadi bahwa tentang cara membaca Al-Quran, cara membaca pelafalannya segala macam. Nah jadi kita tidak pernah berfokus tadi pada satu ayat. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 6. Kita nggak pernah berfokus di situ. Ya, tapi yang kita lihat tadi adalah tentang Alkitabnya, lantunannya, caranya. Karena kan selama ini kita tahunya Islam berkata sama seluruh dunia. Gitu. Tidak ada yang berbeda. Maknanya, pelafalan semua sama. Itu bukti bahwa Islam benar. Kan selama ini kan saya biasa mendengarkan slogan begituan. Tapi sekarang gini, apakah memang itu bisa dibuktikan seperti itu? Nah sekarang di Siodoi, ya, itu memberikan sebuah perbedaan. Ternyata, ya, ada perbedaan dari negara A dengan negara B. Bahkan maknanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa. Kan ketika bacaan Al-Quran itu ada perbedaan. Coba Al-Quran mana? Ini yang dipakai di Indonesia, Hafs. Ya, Indonesia pakai ini. Ya, Indonesia pakai itu. Itu apa itu bang? oh kamu nggak tahu Quran kamu? Iya, itu Quran itu kan ada rujukannya. Quran apa itu? Iya, Hafs yang dipakai di Indonesia Hafs, tapi yang dipakai di Tunisia, Aljazair, dan juga Maroko itu Wars. Nah, Maroko. di ayat yang sama Al-Baqarah 2 ayat yang ke-251, di ayat yang sama pemaknaannya berbeda, terjemahannya berbeda. Yang satu membela dalam kalimat yang berbeda, devout dan juga dafu, mengusir dan membela. Bagaimana Anda bilang tadi ketika dibacakan surat Al-Baqarah, Anda tidak bilang ayat 6 tadi. Anda cuma bilang surat Al-Baqarah. Anda bisa mengerti. Sedangkan ada kitab yang berbeda di dalam ayat yang sama, makna yang berbeda di dalam ayat yang sama. Gimana? Anda bertanggung jawab. Mengenai makna nanti kita bahas mengenai makna. Kita ada Bible juga ada. Ya tentang perbedaan itu juga ada. Saya belum bertanya tentang Bible. Kalau Anda bertanya tentang Bible, nanti saya jawab. Sekarang Anda bisa bedakan, Anda bisa katakan sama ini samanya apa? Seperti apa samanya? Dan apa paham nggak sih apa yang saya utarakan tadi?
Sekarang saya kasih tunjuk perbedaan. Tadi kan Anda bilang, itu perkataan saya ketika tadi. Anda di negara luar, contoh di Tunisia, Aljazair, atau Maroko, oh sama, tinggal baca surat Al-Baqarah itu kami juga mengerti. Sekarang bagaimana Anda mengerti, sedangkan di sini ada pemaknaan yang berbeda di dalam satu ayat yang sama. Ini satu ayat yang sama, Quran 251, Al-Baqarah. Debu mengusir, divau membela. Bagaimana itu Anda katakan sama? Kalau mengenai itu nanti kita bahas terjemahan, Bang. Itu bukan Ini sudah diterjemahkan. ya itu keluar dari pembicaraan kita namanya. Gimana ini nggak bisa keluar? Loh, yang jelas keluar. Kita bicara masalah kesamaan kan. Bahwa kan tadi pernyataan bahwa bisa dimengerti oleh seluruh umat Islam dimanapun dia beribadah bisa sama. Gini, sekarang nggak usah jauh-jauh. Cina ketika membaca Al-Fatihah bagaimana bunyinya? Apakah berbeda dengan orang Islam di Indonesia? Itu pertanyaannya. Bukan membahas terjemahan. Kalau membahas terjemahan, ya kita buka sama-sama. Tentang Yohanes 1 ayat 1 itu bunyinya bagaimana, terus Yohanes 1 ayat 1 yang lain bunyinya seperti apa. Tunggu, itu bukan problemnya, bukan di situ. Loh, Problemnya katanya ketika terjemahan. Anda ada di Maroko, baru pakai Quran tapi versi wars, ya. Ya, Maroko pakai Quran pakai versi wars. Kalau Anda yang Anda pahami sekarang itu versinya Hafs, ya, yang Anda pakai sekarang. Kalau Anda di Maroko, ketika dibaca surat Al-Baqarah, apakah Anda mengerti atau tidak? Ini Bang, Nggak payah. ini poinnya, saya kasih poinnya. Saya kasih poinnya dari pertanyaanku tadi. Begini, dengar dulu. Walaupun kita di negara seumpama, saya di negara Itali, tetap saya melakukan sholat, Bang. Karena bacaannya itu tetap sama yang saya bacakan dari Indonesia ke sana. Sama bacaannya dengan di sana, Bang. Nggak ada, tadi beda, tadi maknanya beda. Itu kan di Maknanya beda. Anda itu. Nggak ada Mana bedanya. persepsi saya? Ada bedanya, Bang. Terus kita tetap sholat, Bang. Tidak ada bedanya itu. Iya, sholat. Tapi ketika dia bacakan ayat, dia khutbah, dia berceramah, bacakan ayat, Anda cuma amin-amin. Karena berbeda. Ini satu pasal ya. Saya membaca Yohanes saja. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Tunggu, jangan dulu lari ke Yohanes. Jangan lari ke kita, Bang. Jangan dulu. Bilang aja kalau Anda nggak tahu. Bilang aja kalau Anda nggak tahu. Bilang aja. Supaya kita pindah ke topik yang lain. Bilang aja. Kalau Anda nggak tahu, bilang aja, iya saya nggak tahu. Saya perlu belajar. Rendah hati. Yang nggak tahu siapa. Ini apa saya? Saya permisi host, saya mau apa dulu, mau nyambung dulu, mau menyambung ini pembicaraan ini ya. Oke, silakan. Ya, jadi begini. Memang berkaitan dengan pertanyaannya saudara RMS tadi, ya, yang kebetulan mu'alaf ini ya. Jadi sebenarnya agama itu tidak perlu dimengerti ya. Sama dengan agama Yahudi. Itu yang disebut di dalam, saya pakai istilah Alkitab LAI terjemahan lama, sistem syariat. Sistem syariat itu dihafal-hafal saja, tidak perlu dimengerti. Contohnya sunat kulit katan. Tidak perlu ditanya itu, tetapi harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan mati. Itu ajaran Yahudi. Kalau tidak dilaksanakan mati. Tetapi ajaran Kristus di perjanjian baru harus dimengerti. Makanya harus diterjemahkan. Dan memang ya, Alkitab perjanjian lama tidak perlu diterjemahkan karena khusus untuk orang Israel pada waktu itu. Sekarang harus diterjemahkan semua karena sudah menyebar sesuai amanat agung keluar dari Israel. Ya, ada kesempatan. Jadi seperti itu. Sistem syariat itu memang, kenapa sistem syariat diberikan kepada agama Yahudi? Karena itu masih gambaran atau bayangan dari ajaran Kristus
yang akan datang pada waktu itu diberikan, yang sekarang yang sudah dibawa oleh Yesus ketika datang di bumi ini. Itulah ajaran perjanjian baru ini. Ajaran perjanjian baru harus dimengerti, dan kalau tidak dimengerti tidak perlu dilaksanakan dulu, karena nanti tidak berdasarkan iman. Segala sesuatu yang dilaksanakan bukan karena iman, di Roma pasal 14 kalau nggak salah itu. Ya, yang tidak dilakukan berdasarkan iman adalah dosa. Beragama tetapi menambah dosa. Itulah kalau sistem orang Kristen, sistem syariat. Makanya orang saudara-saudara muslim yang ada di sini harus tahu bahwa ajaran Anda itu ya sama-sama sistemnya sama dengan ajaran Yahudi, tetapi syariat Tauratnya Yahudi langsung dari Yesus, yang merupakan gambaran atau pengantar atau pendahuluan untuk ajaran Kristus. Ajaran Kristus itu harus dibarengi dengan Roh Kudus. Sedangkan ajaran syariat itu tanpa Roh Kudus, karena tidak perlu dipengertikan, tapi harus hanya dihafalkan. Makanya tidak perlu diterjemahkan memang. Seperti itu. Itulah bedanya. Makanya kita harus memaklumi itu. Dan orang Kristen pun harus tahu bahwa orang Kristen itu tidak boleh bersyariat-syariat. Syariat itu di Alkitab LAI terjemahan baru perintah dan larangan, ya. Di dalam Efesus 2 ayat 15 yang dirombak oleh oleh Yesus itu, ya, dikatakan Rasul Paulus adalah diterjemahkan ILT disebutkan di situ, di terjemahan lama disebut syariat-syariatnya yang dirombak. Bukan hukum Tauratnya. Hukum Tauratnya tidak satu iota pun dibatalkan. Tetapi syariatnya lah yang dirombak. Di dalam ILT, Indonesia Literal Translation, disebut dogma-dogma. Nah, itu. Direvisi. Hah? Gimana RMS? Dirombak Bang, direvisi Bang, direvisi. Bukan direvisi, tetapi digenapi. Artinya seperti ini loh. Seperti ini, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Di perjanjian baru, orang beragama, ya kan, tidak boleh mengerjakan syariatnya atau untuk meninggalkan syariatnya. Bagaimana mungkin? Kan nggak logis ini, Bang. Karena agama itu, syariat itu berjalan. iya, syariat Anda itu, kalau saya tanya Anda, apa hubungannya potong kulit katan dengan keselamatan? Orang Kristen harus bisa tahu itu. Orang Kristen harus bisa tahu. Pengikut Kristus kan, ya pengikut Yesus. Genaplah 8 hari Yesus itu disunat. Ya, Kalau ente pengikutnya, otomatis ente itu ikut sunat. Kalau ente nggak sunat, berarti bukan pengikutnya. Seperti ini penggampangannya. kenapa Anda kapan diajarkan? Tunggu. Kapan diajarkan oleh Kristus Kalau itu? kamu sunat ikut siapa? Sugiarto. Iya. Kalau kamu sunat ikut siapa? Saya mau tanya. Orang Kalau Israel, saya sebentar itu Pak jelas, Sugiarto. ya kan? Orang Israel Jelas. menyambung pertanyaan ini. Orang Israel sunat atas perjanjian antara Tuhan dengan Abraham yang dituliskan oleh Musa, yang disebut syariat Musa. Syariat Musa ini yang di perjanjian lama ini, Taurat ini. Itu disebut, ya. Tetapi Anda itu ikut siapa? Syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Arab. Oke. Syariatnya Oke. Nabi Arab. Bukan gini Bang, saya jelaskan dulu. Nah, ketika hitan ya, tentang hitan ya, di Al-Quran itu dikatakan bahwa di Al-Quran itu mengatakan ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Artinya Ibrahim ini orang yang lurus. Nah, kita mengikuti syariatnya itu atau mengikuti ajarannya itu, apa yang dilakukan oleh sunnah itu yang kita lakukan. Ibrahim itu apa? Sunnah, kurban, ya kita lakukan. Itu seperti itu, Bang. Ya, saya akan bacakan dulu. Ya silakan. Saya akan bacakan dulu
keinginan Rasul Paulus atau beban moralnya Rasul Paulus terhadap orang Israel yang menolak Tuhan Yesus, menolak ajaran Yesus, yang sampai akibatnya Yesus disalibkan oleh tokoh-tokoh agama. Seperti itu ya, atas laporan oleh kriminalisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Akhirnya terbuka peluang kepada bangsa kafir. Ini bangsa kafir ini juga istilah LAI, terjemahan lama ini non-Israel. Terbuka peluang kepada kami. Itulah Kristen yang pertama sekali menerima ajaran Kristus sebelum Israel nanti pada waktunya. Ini dijelaskan di Roma pasal 11 ya. Tapi saya bacakan dulu Roma pasal 10-nya. Saudara-saudara, keinginan ayat 1 ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Orang namanya syariat harus dihafal saja sudah cukup. Tidak perlu pemahaman, tidak perlu dijelaskan. Ayat 3. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Makanya banyak penyimpangan. Di Matius 12 itu bertengkar antara tokoh agama Yahudi dengan Yesus. Dikatakan Yesus melanggar. Yesus ya. Gimana? Jadi Kebenaran Allah dan kebenaran Tuhan Yesus. iya, jadi saudara RMS harus tahu, harus sadari, apalagi Anda mualaf, harus Anda tahu, Anda bisa mualaf kalau bukan karena karena perkawinan lah. Ya, kalau bukan karena perkawinan, Anda bisa mualaf karena Anda memperlakukan ajaran Kristus itu dengan cara syariat. Itu Anda bisa baca itu di Efesus 2 ayat 15 di dalam terjemahan lama, LAI terjemahan lama. Anda sangat jelas itu. Dan ILT juga ada untuk orang Kristen ini, dogma-dogma disebutkan. Syariat itu. Ya. Ya, demikian dari saya host. Saya kembalikan. Saya boleh tambah sedikit. Saya gini loh teman. Saya kalau boleh ya, kalau si Remes ini nggak keberatan, saya pengen tahu sih. Karena setahu saya ya, puluhan tahun saya itu cari hidayah di Islam nggak saya temukan. Kalau Remes kira-kira hidayah apa sih yang kamu dapat dari Islam? Boleh tahu nggak? Berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi, tidak mungkin ada hidayat. Nih, karena Bang Donald, diam dulu Bang. Bang Donald Trump tadi bertanya kepada saya, Bang, bukan bertanya kepada Anda. Jadi, Bang Donald ini, mohon maaf Bang Donald ya, izin saya jawab. Kalau masalah hidayah yang saya dapatkan, pokoknya ada deh, kalau bagi saya Bang. Coba sebutkan, berbagilah ya coba. Siap, saya bagi ilmu Bang. Kalau masalah baca Quran Bang, untuk saya bacakan itu, saya belum bisa lancar Bang untuk baca keseluruhan. Lagi belajar ini Bang ya. Saya ini sementara belajar. Ya, pada saat sholat itu, walaupun hati saya ini Bang, saya sedang marah, saya sedang pusing, banyak pikir pada saat sholat Bang, jiwa dan raga saya itu tenang Bang, tenang, adem, asli itu Bang. Saya tidak bisa pungkiri dan saya tidak, jiwa saya itu tenang, pikiran saya tenang Bang, itu satu. Dan di situ saya pahami, kita masuk ke rumah ibadah itu, kita harus bersih Bang. Kita nggak boleh pakai sepatu ke dalam masjid, kita nggak boleh pakai sandal, kita itu harus buka sandal dong. Masa kita mau masuk ke rumah ibadah? Coba kasih yang lebih bagus gitu loh. Kalau masalah sandal, Nabimu aja waktu sholat pakai sandal kok. Mungkin kau nggak tahu itu ya, karena kau baru malam. Coba kasih sama saya, ya, poin terbesarnya kamu dapat hidayah itu dari Islam apa? Bukan dulu Mas Gigi. Saya enggak sepaham dengan kau ini, ya. Sugiarto, kau diamlah dulu. Orang itu dulu. Kau nyambung aja kau.
Ini tuh melenceng sudah, makanya saya Loh, sambung. kok melenceng? Bang Sugiarto, dengan tutur kalian inilah kalian tidak pernah jujur memberitahukan ajaran kalian loh. Ya, Nabimu aja sholat pakai sandal loh. Jadi ini biar dia tahu, makanya saya pengen tahu. Karena puluhan tahun saya mencari hidayah dari Islam, saya pelajari isi Al-Quran itu bahkan sampai ke hadis. Saya nggak temukan kebenaran. Siapa tahu si Remes ini, ya? Coba, silakan Remes. Oke, habis ini kita bahas ya. Bang Remes silakan diteruskan apa yang pertama Bang Remes ini apa itu meninggalkan kekristenan pertama. Sekejap dulu kau. Kedua, yang dulunya itu saya itu pada saat dulu saya itu doyan yang namanya makan bang. Saya itu tidak bisa yang namanya lapar. Tapi alhamdulillah pada saat saya Islam, saya itu sanggup berpuasa bang. Alhamdulillah. Padahal saya bayangkan itu pertama yang namanya puasa, bisakah saya ini? Pada saya orangnya suka makan, gampang lapar. Tapi alhamdulillah saya bisa berpuasa bang. Cobalah kasih poinnya dari imanmu. Kalau masalah puasa, anak kecil pun misalnya puasa. Cobalah kasih misalnya nih, oh ini bang dari ayat ini saya temukan ini bang kebenarannya bang gitu loh. Ini lo yang kebawakan perasaanmu doang gitu loh. Cobalah. Dia dulu, jangan ke situ dulu sudah yang. Diam dulu Sugiarto, saya tahu kamu ketakutan. Saya juga ingin mengerti gimana kau ini. Iya, makanya saya tanya Remes, saya pengen tahu misalnya nih bang, di dalam surah ini bang, Sugiarto saya percaya sekali bang, oh ternyata ini benar loh bang. Coba, saya pengen satu aja gitu loh. Jangan dari perasaanmu gitu loh. Saya kan sudah jelaskan tadi, saya itu belum bisa baca Quran bang. Apa enggak? Berarti iman buta ya? Berarti iman buta ini ya? Terpelajar dong. Nah itu makanya, apa yang kau pelajari hingga kau dapat hidayah coba. Karena gini loh teman, banyak sekali orang Islam, orang mualaf masuk Islam. Setelah saya kasih pencerahan, dia keluar lagi dari Islam. Bahkan dia sampai kaget, hah? Oh jadi ternyata saya dibodoh Islam ini. Bahkan ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Ya? Saya tegaskan sama Anda. Makanya coba, apa kebenaran yang kau dapat dari ayat Al-Quranmu contohnya, silakan. Ya, gini bang. Itu kan keyakinan saya. Jadi saya juga paparkan kepada Anda, hidayah yang saya dapatkan itu, saya pada saat sholat itu, pokoknya hati saya tenang bang. Walaupun dalam pikiran saya itu ada, pokoknya nggak karuan apa, tapi pada saat sholat saya itu saya tenang bang. Adem. Itu aja bang. Intinya kau yang kutanya, bukan perasaanmu yang kutanya. Ya, yang saya tanya apa kebenaran dari Islam yang kau bukan. Kalau perasaanmu kawan yang kau bawakan, misal gini ya orang pun bisanya kalau lagi merokok pun dia bisa tenang. Ya, saya nggak tanya soal rasamu, tapi kebenaran yang kau temukan itu apa dari sana? Dari ayat Al-Quranmu itu apa coba? Ya abang, sudah saya bilang saya nggak bisa baca Quran bang. Mana kalau Iman buta ya? Ya sudahlah, saya nggak bisa paksa iman buta Ini ini. bukan Hermes ini memang tidak paham. Jadi artinya bahwa memang benar dikatakan oleh siapa ini si Bijaksana bahwa memang itu adalah iman yang buta. Ya artinya bahwa tidak mengerti karena kan gini. Maaf ya Hermes, selama ini setahu saya berapologet dulu dari 2020 sampai sekarang. Dan sebelum itu pun saya sudah biasa dengar para mualaf ketika bersaksi. Itu mereka masuk Islam itu karena mereka menemukan jalan yang lurus, yaitu hidayah itu, bahwa kebenaran Islam itu seperti ini. Karena mereka mempelajari, mengkaji antara Alkitab dan juga Al-Quran. Dan makanya selalu dikatakan bahwa mualaf itu adalah orang-orang pintar. Begitu ya. Nah jadi ini cukup kaget dengan melihat kesaksian kamu. Hanya karena kamu sholat, kamu merasa damai, kamu merasa sukacita. Nah itu tadi jawabannya dari Bijaksana. Orang juga yang merokok, kalau dia tidak merokok, dia nggak senang-senang. Begitu dia udah merokok, dia udah jadi senang. Waras kembali pikiran dia, damai sejahtera. Atau orang yang biasa minum kopi, lah kayak saya. Kalau saya tidak minum kopi, itu rasanya kayak ada yang kurang lengkap gitu ya. Jadi saya belikan kopi, saya minum kopi, oh langsung segar gitu loh. Jadi artinya tidak ada
apa ya, membuat saya itu tidak damai sejahtera lagi gitu. Ataupun kalau saya ada masalah, ada persoalan, saya minum kopi pun saya mulai, pikiran saya mulai bisa dingin gitu ya. Saya mulai berpikir, oh saya tadi kenapa bisa marah dan lain sebagainya. Begitu dia RMS. Jadi harusnya yang ditanyakan ini adalah, kok Anda bisa masuk ke agama ini loh, ke agama Islam itu loh, sementara Anda dalam Kristen. Ini Ya. di Islam itu bang, kok banyak sih orang Islam yang bisa hafal Al-Quran itu sampai 30 juz bang? Oke, paham kan? Oke, sekarang saya langsung bantai itu dulu sebentar ya, supaya Anda tidak ini. Orang Kristen mula-mula juga menghafal itu lebih tebal lagi. Nyanyian-nyanyian rohani di abad keberapa itu, mulai dari abad kedua kalau nggak salah itu, ada buku nyanyian kekristenan, itu begitu banyak sekali. Itu dihafal oleh orang-orang, karena dilantunkan dalam sebuah nyanyian. Kita kan berbicara tentang bukan dari dulu bang. Saya bertanya sekarang, apakah Anda menghafal Bible bang? Oh, saya kan tidak diajarkan gini ya. Ajaran kekristenan itu kan tidak diajarkan untuk menghafal-hafal satu pasal kitab Kejadian. Karena gini bang, kalau Anda sandingkan kitab sucimu dengan Alkitab itu jauh beda. Mungkin kitab sucimu sudah kalah dengan kitabnya Musa, begitu ya, atau kitab Perjanjian Lama lah, gitu. Itu kitab sucimu udah kalah di situ kalau berbicara tentang banyaknya, gitu. Jadi karena kita ada 66 kitab bang, dan itu satu-satu pasal itu bukan sedikit ayatnya. Gitu. Jadi kekristenan tidak diajarkan untuk menghafalkan, tetapi untuk mengerti. Tapi bukan berarti ketika Anda menanyakan ayat-ayat kitab suci Alkitab, orang Kristen tidak bisa menjawab. Bisa, hanya saja tidak serta-merta semua titik komanya dihafal, karena tidak ada ya keharusan dalam peribadatan kekristenan. Begitu kira-kira bang. Jadi maksudnya kita ini, dan juga penonton kita ini, ada begitu banyak penonton kita, ada 152 orang, tahu tentang hidayah yang Anda maksudkan itu seperti apa, sampai Anda bisa memeluk Islam. Silakan. Ya. Saya sambung dulu, Bang. Ini saya sendiri tentang hafalan ini, tentang hafalan tanpa pengertian. Ya, saya dari dulu tidak pernah berniat pun tidak. Karena otak saya ini harus saya manage supaya mampu memahami Alkitab ini. Itulah Roma 10 yang saya bacakan tadi, ayat 2 dan 3. Itu harus dengan pengertian orang Kristen itu, dan tidak perlu menghafal, apalagi zaman sekarang searching dalam segala bahasa pun sudah gampang sekali. Untuk apalagi dihafal, hanya satu kata kunci saja terletak di mana, hanya itu yang dihafal, dan itu pun terhafal sendiri kalau satu kali dua kali kita kerjakan. Dan itu memang di kitab Perjanjian Lama itu, yang hanya Taurat itulah yang tidak perlu dihafal, yang tidak perlu dimengerti, tapi dihafalkan saja dan dilaksanakan. Tapi kitab nabi-nabi ini harus dimengerti loh, ini harus dipahami kitab nabi-nabi ini. Dan makanya orang Israel yang berpedoman kepada Taurat seperti Farisi, Taurat tok ada itu, kalau nggak salah itu Farisi ya, atau aliran apa itu yang tidak meyakini tulisan nabi-nabi itu, hanya Taurat itu kitabnya. Itu mereka. Oke, kita serahkan sama dia dulu Pak. Kita serahkan sama dia dulu. Ini kita penasaran karena kita tidak dapat poinnya dari dia. Apa sih alasannya? Karena gini, ya jadi jangan salah ketika misalnya Pak Bijaksana tadi mengatakan, oh jangan-jangan Anda masuk Islam itu karena pernikahan, karena perempuan, karena ini bisa jadi. Itu orang berasumsi. Karena kejelasan Anda bermualaf ini, Anda masuk Islam ini kan Anda tidak bisa bertanggungjawabkan Pak. Ya, sebelum ke dia sedikit ya saya tambah. Jadi soal yang dikatakan tadi, tenang itu kan, dan berpuasa itu, ya saya dulu waktu sampai umur 35 tahun saya di gereja HKBP yang tidak pernah puasa, itu tidak pernah berlutut berdoa. Tapi sekarang saya sudah lakukan itu semua. Yang Anda lakukan di agama Anda itu dengan yang saya lakukan tidak ada apa-apanya. Dulu 4 tahun berturut-turut saya udah turun dia, berpuasa. Iya, jadi memang ada jelas orangnya. Iya. Maksudnya tadinya saya
gimana? sedikit aja. Jadi tadinya saya sebenarnya ya ingin membantu dia mempertanyakan, misal kalau kita Kristen, coba sih tunjukkan salah satu apa sih kebenaran di kitabmu gitu ya. Makanya tadi saya mau tunjukkan ini apa yang udah kabut ya. Jadi kalau masalah hafalan kita langsung bilang aja burung beo juga bisa menghafal kok. Ya, burung beo bisa menghafal, selesai sudah. Iya. Jadi bukan hafalan itu yang menjadikan pemahaman tentang firman Tuhan. Cek. Sayang dia udah turun ya, karena banyak sekali kok. Sebentar, nanti dikasih waktu. Ya, karena memang banyak orang mualaf ini masuk Islam, tapi dia nggak tahu apa. Maka ketika kita jelaskan, karena gini teman-teman, kan mereka ini cenderung manis sekali sebenarnya tawaran tuh. Misalnya bilang gini, oh Islam itu sangat indah, ya, oh Islam itu sangat apa itu dibilangnya, tidak ada paksaan gitu kan, oh rahmatan alamin gitu. Jadi ini yang dia suarakan mereka tahu itu sangat manis-manis, tetapi isinya bagi kita yang sudah mengetahui isi di dalam akan kita bongkar, maka mereka akan kaget-kaget gitu loh. Sayang dia sudah turun ya. Iya, oke, berarti kita Ini lanjut teman-teman. teman-teman kita dulu ya. Ini calon mualaf. Selamat malam Bang. Iya, Salum tapi udah calon mualaf ini bagaimana ini? Biasa sama kawan kita Bang Khalid. Oke, bagaimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, aku mau ngapain si kawan itu juga, apa sih? Kok bisa dia jadi mualaf itu juga kan gitu. Oh, begitu. Soalnya aku udah hampir 1 tahun ku taruh calon mualaf, nggak ada bisa orang Islam mau mualafkan aku, mau gitu bilang. Iya, ini Habib Al gimana? Islam, Bang? Boleh tanya. Islam. Islam. Oke. Mau bertanya atau ditanya, Bang? Bertanya. Oke, silakan. Bertanyalah. Mau bertanya kitab sucimu sendiri atau mau tanya kitab suci Alkitab? Enggak, saya mau pakai logika aja lah tentang ketuhanan. Nggak bisa, Bang. Kita nggak bisa hanya main logika. Harus berdasarkan firman Tuhan. Oke lah, boleh. Ya, bertanya silakan ya. Itu namanya kakek Tuhan itu siapa? Tuhan. Ibu kan? Iya kan? Ibu. Begini Bang Kabi, kalau kakeknya saya jawab ya, dengar Bang Kabi. Kakeknya Tuhan itu nggak ada, tetapi kalau kakek Yesus secara manusia, ya kakeknya pasti orang tua dari Bunda Maria. Udah itu ya. Ya betul ya. Itu yang saya maksud. Oke, tapi begini Bang Kabi, kalau Anda nggak keberatan ya, saya ini buka ayat Alkitab saya ya. Saya bacakan dulu ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Saya mau tanya dulu Bang Kabi, setahu Abang, agama apa yang boleh membunuh dengan alasan membela agama, membela Allah, membela Nabi? Agama apa setahu Anda? Saya biar di agama Islam itu dosa besar kalau membunuh. Yakin Abang? Coba jujur dulu, karena gini Abang, kenapa ini saya tunjukkan? Saya pengen, benar nggak sih kata Tuhan Yesus saya ini? Gitu loh. Nah, dijawab dulu. Itu kakeknya si Tuhan ini namanya. Jangan bagian administrasi, kita bikin keselamatan aja dulu. Coba, setahu Abang, agama apa? Enggak, itu nggak ada urusan, itu administrasi itu Bang. Yang saya tanya, sama neneknya. setahu Abang, sebentar lah dulu Bang. Abang ini mau cari kebenaran atau cuma tanya-tanya Bang? Karena gini Abangku ya, kalau Anda hanya sekedar bertanya-tanya, energi kita itu berharga Abangku. Ya, kita juga mau meladenin orang bertanya, tetapi memang ingin kebenaran. Kalau hanya sekedar bertanya-tanya, sorry, energi kita mahal Abangku.
Oke? Nah, coba kalau kamu sendiri mencari kebenaran, saya juga tanya satu aja sama kamu. Iya. Agama apa sih tahu Bang Kabi? Nah, ini udah nggak mau diskusi. Oke lah, inilah teman-teman orang gini udah nggak mau diskusi. Pak Kabit, jadi gini, kalau pertanyaanmu itu nggak berbobot. Abang Hots, Abang Hots, izin Abang Hots, biar aku menjawabnya itu Abang Hots. Biar Ada Islam ya? dari sini, biar kembali dari sini. Kabib, sebelum kau mendapat jawaban, kakeknya si Muhammad siapa? Coba jawab itu. Itu jelas. Siapa jelasnya? Siapa? Kau jawab dulu, tapi kau bilang jelas. Bukan juga kau. Abdullah. Abdullah. Banyak yang bernama Abdullah. Soalnya ada yang bernama Kristen juga Abdullah. Kau bertanya siapa kakek Yesus, sedangkan sejarah kitab kau aja nggak tahu kau meluap, makanlah kambing itu. Ini fakta. Fakta lah kau. Tapi kalau Tuhan punya kakek, punya nenek, namanya nggak ditahu. Tuhan itu gelar kepenguasaan Yesus, Pak Kabit. Jadi ketika Anda bertanya tentang silsilahnya dalam keadaan sebagai manusia, maka kita akan jelaskan itu. Tapi kalau Anda menanyakan tentang ketuhanan, apa Tuhan itu gelar kepenguasaan. Tetapi kan kita bukan sedang sensus. Anda naik ke rumus ini bukan sensus. Jadi sekarang ini ada tanggapi. Ya, Namanya siapa namanya? Saya tambah dulu, sebentar saja. Sebentar gak salam. Jawab. Jadi gini ya, mungkin di kitab Anda kan yang berpedoman kepada hal-hal lahiriah, artinya Ibnu Maryam disebutkan ya. Tapi di Alkitab itu tidak berpedoman kepada hal lahiriah. Jadi Yesus itu lahir menjadi manusia, disebutkan dia di dalam Alkitab kami anak Allah. Padahal tidak secara tidak ada. Anak Daud, anak Abraham, anak Allah dulu, anak Abraham, anak Daud, anak Yusuf, dan tidak pernah dikatakan anak Maria. Walaupun secara lahiriah jasmania dia itu dilahirkan oleh Maria. Tapi Alkitab kami berpandangan rohani semua. Mulai dari Kejadian sudah bermakna rohani. Ya. Gitu. Jadi makanya Anda tidak, memang di kitab Anda kalau disebutkan Ibnu Maryam itu pun masih ada apanya, masih ada silsilahnya. Masih ada silsilahnya Musa kok. Udahlah Bang, buang aja ke laut ini, buang aja ke laut ini. Oke, sebentar dulu. Iya, kami gini. Saya jawab. Habis itu Anda turun ya setelah itu. Jadi, ya, kakek Yesus itu secara Alkitab ya, itu disebut sebagai Yoakim. Ya, Yoakim, dan nama neneknya itu Ana. Oke ya, sekarang Anda turun karena pertanyaanmu nggak berbobot. Iya, buang aja ke laut, mampus deh lu. Iya, apa gak berbobot pertanyaannya itu? Mau sensus di sini. Jawab. Kapan kita jawab tadi itu ya? Gak usah kita Itu tadi diri. Nanti nggak bisa tidur dia kalau kita nggak berikan jawaban sama dia sendiri. Kan sudah dibilang tadi angkat tangan tadi Abang Bata ini si Raja Debat ini, udahlah yang lain lah. Karena itu tadi. Nah, kalau nggak habis disikat dikarungin pun. Itulah. Oke, kita naikkan lagi siapa ini yang Islam boleh. Ini Ben ini aduh. Ini nanti tidak ada ruang untuk Muslim. Kita Kristen semua di atas jadinya. Udah kalau apa di bawah lah memantau aku Bang, apa. Karena udah ada si Raja Debat ini. Shalom Bang Bos. Iya, Shalom. Itu nubuatan yang dikeluarkan Bang Bijak sama tadi, itu ada penggenapannya di sejarah abad ke-8 gereja, Bang.
Itu dari doktrin Tritunggal itu Bang, yang mengorbankan 50 juta jiwa. Itu bukan Itu abad keempat itu. Iya Bang. Jadi yang melakukan itu doktrin Tritunggal itu Bang, yang membunuh 50 juta jiwa lebih demi doktrin. Ya udah apa-apa lah itu tahu sudah dibahas udah abad keempat itu. Masalahnya gini, seakan-akan tadi kita tidak bersalah. Kita mundurkan agama lain gitu loh. Ya sebentar Ben, kamu ini melenceng kamu ini ya. Jangan kau samakan doktrin sebentar. Kau seperti Islam, kau Islam ya? Enggak, dia Oneness. Oh, pantaslah sekutunya Islam. Dengar baik-baik ya. Kalau saya tunjukkan tadi Yohanes 16 itu, dan saya bisa buktikan sesuai dengan ayat yang mereka imani sesuai kitab suci. Nah, tetapi kalau bolehkah kau tunjukkan bahwa abad keempat yang kau maksud itu adakah seruan dari kitab suci? Ya, jadi jangan kau coba-coba. Udahlah, kalau kau bagus kau mualaf lah. Kalau enggak kau mualafkan asyhadu, yuk. Itu loh bahasanya itu tadi. Asyhadu. Serius, kalau misalnya kita buka sejarah juga. Ini masalah tentang pembelaan sesembahan. Yang beragama Muslim, cari aja. Ini mereka Soal dengarkan dulu, dengarkan dulu. Saya kasih tahu Muslim. Kau salah Ben, kau orang Kristen, tapi kau Nanti Ben mualaf saja. Nanti kamu mualaf saja. Nah, baru anda nanti itu bisa bicara demikian ya. Jadi saya akan turun dulu. Karena kami melayani apa benda yang mau layani teman-teman? Oh, enggak. Kau sudah dikasih panggung. Iya, karena kalau kita kasih panggung sama Oneness ini nanti jadi namanya itu. Makanya tadi kalau seperti kemarin Ben, kamu tapi dong saya diskusikan. Iya. Kalau Jadi kemarin kalau Oneness kemarin saya sudah suruh nggak kamu salah, ingatkan nggak ada saya. unsur Karena rohaninya. gini, saya sudah pesankan, saya kasih pesankan kemarin samamu, baik itu Malikil, baik itu si Billy, ya, baik itu si siapa lagi itu yang lain. Saya sudah bilang kan kalian terbitkan dulu lah kitab suci kalian. Setelah sudah terbit nanti baru kita bisa diskusi. Nanti saya dengan bijaksana pun siap. Kapan pun kita siap kalau udah terbit. Bang Laskar, Ya, turunkan aja nanti sempat diludah si Ale nanti putus dia. Diludahnya putus, udah turunkan aja, buang aja ke laut itu, bukan Kristen itu. ya, oke ya, Ben ya. Jadi karena gini, seperti saya katakan juga kemarin, bahwa kami tidak pernah menganggap Oneness itu sebagai Kristen, tapi itu adalah bidatnya kekristenan yang sudah dianatemakan oleh para rasul dan juga bapak-bapak gereja. Jadi kalau kita menyangkali itu ya kita tidak pernah menganggap sebagai Kristen. Jadi mohon maaf ya saya turunkan. Wah, turunkan aja nanti sempat diludah si Raja Devan nanti putus itu. Hanya mengajak jujur sini, Bos. Iya. Jujur ya semua kita, udah. Oneness baca Alkitab itu nggak ada unsur rohaninya. Bolak-balik dibaca, nggak ada unsur rohani sedikit pun. Padahal kita mau unsur rohani. Mereka itu membaca Alkitab putus-putus. Jadi tak jelas. Iya, mutilasi. Tadi udah diam. Alkitab dimutilasi. Nah, itulah kan sudah kelihatan kan, itu dia. Tapi penting orang-orang begitu, buang ke laut selesai. Iya, jadi begitu teman-teman. Saya kemarin ya, saya sempat naik darah juga ya dengan si Billy waktu itu. Saya nantang dia ke room saya. Saya bilang kalau memang ini kau ke room saya live sekarang, kau live, kita diskusi. Ya, Begini, Bang Laskar. Karena takut. Bang Laskar, sebentar aku potong dulu pembicaraan kemarin itu di Malaysia, di rumahnya Ujlim. Di rumahnya Ujlim di Bali. Dia maki-maki habis itu, si Billy itu suka maki-maki. Ini si Raja Abdul Badi ini dimakinya mampus dia itu. Putus. Rekamannya ada sama aku. Kalau apa itu kita ketawa, kita mendengarkan dia. Taulah sial ini sudah kelebihan makan daging babi kan. Putus di rumahnya orang Muslim itu kalau ke sana itu. Rumahnya orang Muslim.
Iya, dia datang-datang langsung menghujat-hujat kan. Sudahlah. Masa dibilang berhitung kelapa apa setan ya? Iya, iblis, setan lah, apalah semua. Karena nggak pula, karena kan dinaikkan aku satu lagi. Kalau nggak kami karungin itu semua selesai. Gua Terakhir aku bilang gini sama dia, udahlah, kau Wanes matimu, minta tolong juga bukan ketemu atau malu. Jangan di situ lah, kata. Iya, tapi sebenarnya gini, Raja Debat, saya sih sebagai hamba Tuhan ya, saya bersyukur dengan adanya internet, Bang. Iya. Ya, Pak Bersyukur, Pendeta. karena jika tidak, itu kita akan berpikir begini, apa namanya itu, kita tidak tahu mana ini mereka ini berarti, karena mereka hadir di gereja loh, mereka beribadahnya ya di gereja apa di gerejanya Tritunggal kadang. Iya, justru begini ya Bang Laskar ya. Abang sebagai hamba Tuhan. Kalau nggak turun abang ke apologet, ugal balik abang kalau ketemu. Tetapi karena turun abang di apologet ini, ayo rangkulan tangan kita. Jarak pendeta seperti abang ikut-ikut, taunya pendeta nih, udahlah. Tapi abang selalu kami lihat abang itu selalu. Makanya setiap ada buka rumah abang ini kami pantaunya, semua di bawah itu. Iya, Kira begitu abang. iya Bang, terima kasih karena memang saya memang hadir memang dari 2020 ya. Iya. Dari 2020 itu saya hadir karena memang melihat ya, bagaimana para politikus itu gitu. Tapi kita hanya kalau saya tidak seperti Raja Debat. Kalau saya kan hanya ilmu Begini, kedokteran, Bang. Pak Pendeta, cukup ada bagian masing-masing. Seperti Pak Toro kan ada bagian masing-masing. Itu Pak Toro dulu malas itu turun. Datang itu beli dia turun, gue bilang ikut dia sampai sekarang. Iya, betul. Iya. Oke, lah lanjut abangku. Ya, jadi Iya, silakan. tentang ini tadi ya, tentang internet ini yang Pak host syukur itu. Saya pun ya, jadi ada apanya nilai positifnya COVID ini kan. Kita dipaksa sampai pendeta yang tidak kenal internet pun jadi dipaksa berinternet semua kan. Iya, betul, Iya. betul. Jadi di situ kesempatan yang selama ini kan kita terkurung oleh doktrin-doktrin gereja denominasi kita kan gitu. Tapi sekarang zaman internet ini, apalagi zaman TikTok ini, semua tidak ada yang tertutup lagi. Jadi apa nih pendeta atau apapun denominasi ini ya tidak bisa mengurung lagi. Akhirnya nanti akan tergenapi Efesus 4 ayat 13 katanya. Sehingga kita Disinilah kita bang. ya, Sebenarnya seperti Paulus dipaksa untuk bergumul begitu di semua orang. ya, Seperti Paulus kita dipaksa melalui TikTok ini. Makanya hati-hati ya orang Kristen ya, orang terkhusus buat orang Kristen. Banyak pendosa kalian, jangan lupa menyampaikan firman Tuhan itu. Matius 28 ayat 19. Kalau enggak kalian sampaikan itu percuma kalian berbuat baik. Mati dimakan cacing, mampus. Upah dosa adalah mau. Silakan Abang Laskar. ini jadi apa ini? Jadi mempercepat menggenapi nanti mempercepat tercapainya Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini di dalam terjemahan lama ini satu makrifat yang benar. Artinya kita berbagai-bagai ribuan denominasi nanti, tapi satu pemahaman yang benar akan tercapai. Baru siap nanti gereja Tuhan menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Itu apanya? Nilai positifnya COVID ini. Kita dipaksa ke internet ya. Kedatangan Tuhan Yesus 2030. 7 tahun lagi. Waspada ya, 7 tahun lagi ya. 2030. Sudah tersurat itu. Makanya angka 3 itu sakral di Alkitab itu. Ya silakan lain hale. Baik. Hale. Ini ada tamu di host. Iya, Markus
Mana Yohanes? Markus. Iya si Markus. Mana kau punya segerombolan itu? Si Lukas mereka. Lukas, Matius. Sudah perjanjian baru ini. Bartolomeus. Kemana mereka ini? Halo, Markus. Ya, buat teman-teman muslim yang mau naik silakan naik ya. Ini kok pada tidak mau naik ketika ada si bijaksana ini. Takut dia dengan itu, si bijaksana ini. Mereka juga langsung buka ayat-ayat apa di atas ini. Telah berceritakan kepada kami. Bijaksana pula, banyak dipegangnya rahasia-rahasia Al-Quran, takutlah. Tadi Ayo, share ke teman-teman Tadi muslim. nonton nggak siapa tadi? Si Dunditan tadi masuk ke komanya si Dunditan. Oh nonton. Oh, si Dunditan masuk ke? Ke komanya si Dunditan Kristen. Oh, terus? Ya seperti anak kecil lah dia. Jangan nangis lah kami gituin kan. Dia jadi bahan olok-olokan lah. Artinya apa? Selama ini kan mereka mualaf-mualaf ini so hebat tentang Bible. Giliran disenggol sedikit kitab sucinya, gula bahkan gak bisa jawab. Jadi tadi ya malu sendirilah dia tadi. Sampai dia berteriak dia tadi. Ada VT-nya bang ya? Nanti Ada PT-nya tadi sempat aku rekam tadi. dikasih VT-nya itu. Waduh, bagus sekali. Karena selama ini memang Jadi tadi pertanyaan saya sama dia sederhana, saya bilang. Terus kemudian dia kan nantang supaya tatap muka. Ya kan, saya bilang, oke, saya akan ketemu langsung sama Anda debat, asal Anda bisa jawab dulu satu pertanyaan ini, saya bilang kan. Nah, kita ambil dari kata kita, saya bilang. Sebab Al-Quran ini mengadopsi kata kita menjadi kata kami. Kalau di Alkitab, kata kita itu bisa kami jawab. Nah, sedangkan kalau di Islam, si kami itu siapa, saya bilang. Ya Allah, kata dia, oke. Kalau itu adalah kami adalah Allah, kami itu tunggal atau lebih daripada satu? Ya satu katanya, ya ketawalah kami semua. Ya. Kan di situ dia tadi udah kelepotan. Mulai udah kelepotan dia tadi itu nangis. Pucat mukanya, pucat. 1000 kali menyesal dia masuk ke situ tadi. Butuh. jadi bisa lebih banyak ya berbicak ya. Kata kami ini kan banyak tuh jamaah. Oh iyalah jamaah lebih dari satu kan. Sayangnya dia jawab, kami itu katanya satu. Makanya ketawa semua tadi dalam itu kan, ketawa semua, keke semua. Ya, katanya Esa. Mungkin orang Jawa dia, orang Jawa. Ya, Cenes dia itu Pak, Cenes. kami sendiri yang datang katanya. Dia Cenes dia Orang Jawa. Pak Pendeta ini si Markus ini dulu terbit dari tadi ini. Iya. Kenapa? Anda lagi merekam itu Pak Paus. Aku sudah itunya. Ayo Markus, Yohanes. Tengok dulu. Markus. Pengikutnya tengok dulu Pak Pendeta berapa pengikutnya ini. Biar ku tengok dulu. Alah 25 orang ya. Udah lah ya. Kagak bisa. Benar kan? Takut penyusup. Jadi memang mualaf-mualaf ini ya rata-rata lah. Mereka itu hanya tahu mengkritik Alkitab, tapi sedikit pun tak tahu dia itu mengenai Al-Quran, apalagi hadis-hadis. Iya, rata-rata gitu nih orang itu. Kita lihat aja lah faktanya, Bang Bu. Faktanya itu kita lihat aja. Yang sudah meninggalkan Yesus, udahlah menghujat. Itu tertulis itu. Yang keluar dari Yesus di Korintus dia Pak Pendeta ya. Kalau nggak salah itu Pak Pendeta. Apanya? Tentang apa? Yang keluar dari Yesus. Itu di Korintus itu ya. Yang dibilang masuk kerajaan iblis. Iya. Nah itu memang nyata memang.
perlihatkan semuanya itu nubuat-nubuatan perkataan-perkataan Tuhan itu sama kita. Iya. Baru mualaf-mualaf ini hampir semua pembohong. Itu suka kali ngaku-ngaku mantan pendeta lah, kuliah di teologi lah, tamatan dari segala macam hantu belau. Tipunya banyak kali. Iya. Siapa tuh dulu Hale yang masuk Kristen tapi dia keluar lagi? Si Reji ya? Oh, si Raji. Nah, itu besar kali dosanya itu. Dipermainkan ya Tuhan Yesus. Tahe. Mungkin pengaruh dari kita ya, kurang tahu juga. Aduh. Kalau si Raji sih nampaknya dia kembali lagi dari Islam karena di bawah tekanan. Kan sempat omongan dia memang salah. Dia bilang kan mau pegal si Juma itu loh. Oh, itu. Iya, jadi ya dia lebih mikirkan keselamatan kan, apalagi baru masuk iman dia kan belum sungguh-sungguh kan. Oh, keselamatan Dia juga dunia. pun kan langsung digeruduk waktu itu kan, langsung didatangin. Iya, didatangin dia. Dan itu juga memang karena identitasnya kan udah bocor. Itulah kadang. Ya sama tahu lah kita, hukum bagi yang murtad itu kan ada. Iya, itu tadi yang dibilang tadi di Korintus itu Bang, tapi aku lupa ya dari mana itu. Tapi ingat ya, penonton yang di roomnya Pak Pendeta ini, biar terutama buat orang Kristen ya, jangan sekali-sekali meninggalkan Yesus walaupun kita orang berdosa. Walaupun kita orang susah, lebih bagus makan Indomie daripada meninggalkan Tuhan Yesus. Itulah. Jangan karena harta kita tinggalkan dia itu, jangan karena perempuan. Rugi mampus meninggalkan Yesus. Walaupun makan Indomie aku tapi tetap bertahan. Walaupun orang berdosa tetap bertahan. Karena apa? Percaya kita, Tuhan itu sudah mengampuni. Ini Bang Ali, ini misal. Tidak ada pilihan lain, hanya dua pilihan. Jadi Islam atau jadi ateis. Aku lebih bagus ateis. Iya, jujur. Betul. Oh iya dong, saya juga lah. Sama. Iya. Karena di Islam ini bukannya kebenaran yang ada, malah bunuh-membunuhnya aku tengok yang ada di sini. Mungkin kita, apa ya, kecerdasan kita dihancurkan harus jadi bodoh, begitu loh. Ya, kita jadi harus bodoh. Ya, betul. Isi kopi, ada yang kasih kopi, bentar lagi paus sudah terbang ini. Aku belum pernah merasakan paus, sudah macam mana merasakan paus ini. Tapi tadi Pak Bijaksana sudah di komannya ya? Tadi sudah menjelaskan itu kan. Jadi mereka itu sebenarnya kan karena takut hukumnya itu, makanya bertahan di situ. Sebenarnya hatinya sudah ateis. Iya, sudah ateis sebenarnya. Agnostik ya. Agnostik. Iya. Ya, agnostik mereka itu sebenarnya. Tapi karena takut hukumnya, makanya bertahan di situ. Contohnya yang di Iran itu kan. Ya, ini ada tamu ini, Abang. Apa? Ya, Alexander. Selamat malam, Alexander. Halo, selamat malam. Ya, Shalom. bagaimana kuku kabar? Kau sehat kah? Ya, sehat. Kau jangan tipu-tipu Ya silakan Bangko, ada yang mau disampaikan Bangko. Ya, jadi bagi teman-teman muslim yang mau naik, yang mau diskusi, mau bertanya-tanya, silakan ya. Ini kita mau kasih tema itu, atau kita bahas STT aja lah. STT ini yang lagi viral-viral ini. Tahu salah. Jangan ini. Tahu salah. Jangan. Yo, aku udah habis digoreng mereka itu. Mereka lulus, saya lulus dengan STT bias. Tahu salah. Biarkan orang itu begitu Pak. Pak Ben. Buktiannya kan nggak ada itu.
Tapi sudah klarifikasi kok. Sudah Iya, klarifikasi. sudah ada klarifikasi. Iya, jadi apalagi tinggal nunggu laporan balik lah, lapor balik kalau dapat nanti, kalau dapat pelakunya. Yang lucunya begini ya, kita memang tak sekolah IT ya. Tiba-tiba kok di take down kok hilang situsnya kan itu kan ini permainan. Kalau benar-benar STT Nias itu melakukan, nggak mungkin mereka menghapus WhatsApp-nya itu. Berarti kan ada orang belakang ini untuk memperjelek, untuk memperburuk. Ku tengoklah kan, ku carilah situsnya. 404 udah di take down. Ketahuan lah permainan ternyata ini. Yang kasih baluap. Si baluapnya itu. Ku telepon rektornya itu. Apa ada pak? Gak ada. Kenapa di take down? Kalau kami take down, tak mungkin hilang itu katanya. Betul juga pikiranku. Ternyata udah 404. Berarti bukan orang ini. Tak benar beritanya nih. Aduh. Ketahuan itu. Sudah, itu tak usah dibahas lagi. Itu orang itu sudah tahu toh. Iya. Lanjut. Gambar kampusnya sama jaket alma maternya itu bukan itu katanya, beda. Beda lah itu kulihat kok langsung kok itu beda, warnanya pun beda. Kau usah jauh-jauh kita bangku dari take down 404 itu kan pribadi punyanya itu. Kalau situs asli itu, kalau situs benar dari orang itu situsnya itu, bukan kodenya itu bukan 404, 4355. Aduh, dikiranya kita orang Kristen ini si bodoh-bodoh. Siapa yang pemakan daging babi pintar? Haleluya. Jangan nanti mahal, tambah mahal. Jadi gitulah ya kan, waktu hangat-hangatnya STT Nias itu, jadi masuklah aku ke roomnya si Faruk. Jadi masuk kan ada dibikin di situ Allah itu kan gambar ular dibikin katanya kan di STT Nias itu katanya. Ditanya aku, Anda Oten katanya, iya Oten gitu kan aja kan. Kamu macam mana menurut kamu ini? Masa STT Nias membuat lafal Allah seperti ular katanya. Jadi ku jawab, ya maaf ya bang ya, aku bilang. Menurut saya memang belok-beloknya itu mirip macam ular itu, aku bilang. Tapi aku bilang gini, jangan marah dulu bang ya, aku bilang. Kalau kita ikuti belok-belok huruf-huruf apanya Arabnya itu, memang mirip ular itu, aku bilang. Kepalanya lah yang ini, aku bilang. Langsung di-kick aku. Nggak pernah sejarahnya, belum pernah sejarahnya Kristen ini mencari gara-gara. Apalagi terkait dengan STT universitas. Itu di bawah naungan Jerman loh orang itu. Tanya Pak Pendeta ini. Di bawah naungan Jerman itu, STT Nias itu. Secara logika, nggak betul itu. Nggak betul. Lambang STT Nias itu diambil dari lambang, yaitu Protestan Jerman. Itu sama dengan Mananahen. Berarti mirip nama yang ditaruh utung dia. Iya. Itu kan cabangnya itu. Kita kan udah telusurin juga itu bangku. Makanya setiap lambang-lambang STT se-Indonesia itu dari Belanda dan dari Jerman. Tidak sembarangan itu. Secara akal sehat gak mungkin lah. Udahlah. Premius matanya itu. Genjar kangkungnya itu. Dikiranya kita nggak pintar bermain catur itu. Aduh. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta ini kan tamatan dari situnya itu. Sedikit lagi Pak Pendeta ya. Mengenai itu juga kan. Aku suka kali aku masuk ke ruang-ruang orang itu, walaupun nanti di-kick. Mengenai kata Allah itu kan mereka ngotot
tolonglah kalian Kristen-Kristen itu, diajaklah, berembuklah kalian, bilanglah sama LAI supaya dihilangkan kata Allah begini-begini gitulah kan. Ku jawab, sekarang yang keberatan kan kalian. Kalau kalian yang keberatan sudah geruduk ke sana, ku gitu aja. Jangan disuruh-suruh kami, ku bilang. Tak bisa mereka itu bang, Kak. Kalau secara itunya aja, secara kriminalitas, kalau mereka pernah itu ku jawab sama orang itu semua. Kalau bilang itu kami mensuri kata Allah, laporlah ke polisi. Kenapa kalian